Media online. Menurut Suryawati 2011 halaman 46, media online atau media baru merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Sedangkan internet sendiri adalah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan-pesan elektronik termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer. Severin dan Tankard 2011 halaman 6. Perkembangan zaman telah menghadirkan media baru. Media lama tentu akan tergeser keberadaannya, walaupun di sisi lain media lama juga menyambut media baru sebagai evolusi dari media lama. Media cetak dan elektronik yang kini telah dikemas dalam bentuk digital atau sering dikenal dengan portal berita online atau media online. Situs berita online merupakan situs yang menyediakan informasi up-to-date atau setiap hari mengenai satu peristiwa atau kejadian yang menyangkut di kehidupan kita sehari-hari, seperti pendidikan, olahraga, teknologi, politik, dan hidup sehat. Hadi 2008 halaman 128. Sumber eprintes.ums.ac.id. Dikutip dari kompas.com, media online dikenal juga dengan istilah media daring atau dalam jaringan. Istilah media online merujuk pada penggunaan perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet. Adanya media daring membuat komunikasi dan penyaluran informasi semakin mudah dilakukan. Cukup dengan mengakses perangkat komunikasi yang terhubung internet seperti gadget, komputer, atau laptop, antar manusia bisa saling berkomunikasi serta mengirimkan informasi. Lantas apa yang dimaksud dengan media online? Pengertian media online. Raiga Aditya Primayuda dalam media masa cetak dan online. Dalam Milenialisme, buku teori komunikasi massa dan perubahan masyarakat 2020, menuliskan bahwa media online merupakan sarana komunikasi yang tersaji secara online di situs web internet. Secara umum, media daring juga bisa diartikan sebagai segala jenis atau bentuk format media yang hanya bisa diakses lewat internet. Format media tersebut dapat berupa teks, foto, video, maupun suara. Sementara dalam konteks komunikasi massa, media online adalah media yang menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, dan picture secara daring. Fungsi media online menurut Mahyudin, fungsi media online sama seperti fungsi media massa pada umumnya. Karena media daring banyak digunakan masyarakat baik untuk berkomunikasi maupun mencari informasi, terlebih lagi era serba digital saat ini. Berikut fungsi media online. Fungsi pengawasan. Media daring merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Misalnya, pemberitaan soal bahaya melanggar peraturan lalu lintas. Pemberitaan ini merupakan tindakan preventif agar masyarakat tidak melanggar lalu lintas. Yang kedua adalah fungsi social learning. Media online merupakan media paling efektif dalam melakukan guiding serta pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Contohnya pendidikan politik. Dengan menyebarkan informasi soal pendidikan politik, masyarakat diharapkan belajar dan paham sedikit tentang dunia politik. Selanjutnya, fungsi penyampaian informasi. Media daring digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat dan tidak terbatas ruang serta waktu. Contohnya, masyarakat Indonesia bisa mengetahui peristiwa terkini yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Begitu pula dengan warga negara lainnya yang bisa mengetahui informasi terkini tentang Indonesia. Fungsi transformasi budaya. Fungsi media online ini berarti media daring dijadikan perantara untuk sejumlah kepentingan seperti politik, agama, hukum, perdagangan, militer, dan lainnya.
Contohnya, media daring dijadikan perantara untuk mengenalkan kebudayaan suatu daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional. Fungsi selanjutnya adalah fungsi hiburan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi hiburan. Fungsi media online ini memungkinkan pengguna internet mencari hiburan di media daring, misalnya dengan mengakses YouTube, Facebook, Instagram, atau situs lainnya yang memuat konten hiburan seperti film, video, dan musik. Media baru dapat membuat informasi semakin mudah dimanipulasi, bersifat jejaring, padat, dapat disingkat, dan tidak bersifat parsial. Tony Bergman. Computer Mediated Communication. Pembahasan mengenai media baru akan lebih relevan jika memulainya dengan pembahasan Computer Mediated Communication atau disingkat CMC. Istilah ini merujuk pada sejumlah perangkat komunikasi, namun lebih spesifik pada komunikasi yang dihubungkan melalui komputer sehingga dapat bertukar informasi melalui internet. Sebab komunikasi dalam konteks yang dimediasi oleh komputer memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Sebagaimana telah kita alami bersama bahwa pola komunikasi telah bergerak secara cepat menuju apa yang disebut dengan CMC atau komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Dalam konteks ini, CMC dipandang sebagai integrasi teknologi komputer dengan kehidupan kita sehari-hari. Wood dan Smith 2005 menegaskan bahwa wilayah CMC mengkaji bagaimana perilaku manusia mewujud dan diubah, khususnya dalam konteks saling bertukar informasi melalui mesin. Nah, lalu apa itu media baru? Apa yang membuat kita menyebutnya sebagai media baru? Untuk sementara kita bisa mengidentifikasinya dengan membuat perbedaan antara media komunikasi digital yang bersifat baru dan media komunikasi analog yang bersifat lama. Wikipedia, yang juga merupakan produk dari media baru, mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi yang dimediasi melalui dan dengan komputer digital. Sebelum 1980-an, media lebih banyak berbentuk cetak dan model analog seperti surat kabar, televisi, sinema, dan radio. Namun hari ini kita memiliki radio, televisi, dan sinema digital. Bahkan teknik percetakan telah mengalami transformasi pada teknologi digital, seperti software untuk memanipulasi gambar, seperti Adobe Photoshop, dan perangkat desktop publishing lainnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran internet sebagai media komunikasi baru bukanlah sesuatu yang ahistoris. Ia tetap berhubungan dengan media-media komunikasi sebelumnya. Dengan kata lain, internet adalah tahapan dari perjalanan media komunikasi yang terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karena itu, tidak adil jika hanya menilai pengertian media baru dari aspek kebaruan. Sebab boleh jadi televisi merupakan media komunikasi dan informasi yang baru pada saat ditemukannya, dan dengan begitu televisi juga pernah memiliki aspek kebaruan. Begitu pula dengan media-media lainnya.